Praktikum Petrologi Acara 7 tentang deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen klastik. Saya adalah Anggraini dengan NPM 190634991 dari kelas Petrologi A dan kelompok Praktikum 1. Untuk batuan dengan nomor sampel 1 memiliki warna abu-abu kekreman, teksturnya ukuran butir matriksnya berupa pasir halus, tidak memiliki fragmen, bentuk butirnya very rounded, pemilahannya well sorted, memiliki porositas sekitar 13%, struktur sedimennya yaitu lenticular bedding. Matriksnya 98% dan semennya 2%. Nah, menggunakan skema Petty-Jones 1975, berdasarkan persen matriksnya yaitu 98% didapatkan bahwa batuan ini adalah mudstone. Genesa keterbentukan mudstone. Mudstone biasanya terbentuk di delta, muara, laguna, dan rawa-rawa. Batu lumpur ini tersebar luas di rak laut dan endapan lereng serta di dataran tinggi, parit, dan cekungan di mana terdiri atas sedimen siliklastik dengan 50% atau lebih partikelnya berdiameter kurang dari 1/16 mm. Nah, kegunaan mudstone sendiri ini biasanya digunakan sebagai satuan stratigraphy mayor juga sebagai dasar klasifikasi batuan itu sendiri. Selanjutnya, batuan dengan nomor sampel 2 memiliki warna abu-abu, tekstur ukuran butir matriksnya berupa pasir halus, memiliki fragmen berupa kerikil dengan ukuran sekitar 2 mm, bentuk butirnya yaitu very rounded, pemilahannya very well rounded, dan memiliki porositas sekitar 11%. Struktur dari batuan ini adalah masif, matriksnya 35%, semennya 1%, butirannya 64%. Nah, komponen penyusun butiran ini ada 30% feldspar dan 70% fragmen batuan. Nah, menggunakan skema Petty-Jones 1975 didapatkan berdasarkan persen matriksnya dia termasuk ke golongan Weichs dan berdasarkan titik perpotongannya didapatkan nama batuan ini adalah litik Greiweg. Genesa keterbentukan Greiweg. Greiweg adalah batuan yang dihasilkan dari pengendapan cepat di lingkungan laut turbulen. Kegunaannya yaitu pada zaman Mesir kuno, batu ini digunakan untuk membuat sarkofagus, bejana, dan patung. Selanjutnya, batuan dengan nomor sampel 3 memiliki warna krem kecoklatan, tekstur ukuran butir matriksnya berupa pasir halus, fragmennya berupa kerikil dengan ukuran sekitar 2 mm. Bentuk butirnya very well sorted, pemilahannya very well sorted, porositasnya sekitar 10%, strukturnya yaitu laminasi dan bedding, memiliki matriks sekitar 73%, semen 1%, butirannya 26%. Nah, di sini ada komponen penyusun butirannya. Ada 64 feldspar dan 26% fragmen batuan. Nah, menggunakan skema Petty-Jones 1975 didapatkan berdasarkan persen dari matriksnya, dia termasuk ke dalam golongan Weichs dan dari perpotongan dua garis ini didapatkan nama batuan ini adalah feldspar Greiweg. Genesa keterbentukan Greiweg. Greiweg adalah batuan yang dihasilkan dari pengendapan cepat di lingkungan laut turbulen. Kegunaannya yaitu pada zaman Mesir kuno, batu ini digunakan untuk membuat sarkofagus, bejana, dan patung. Selanjutnya, batuan dengan nomor sampel 4 memiliki warna coklat kemerahan, tekstur ukuran butir matriks berupa pasir halus, dan fragmennya pebble. Dapat dilihat bahwa ukurannya cukup besar. Bentuk butirnya subrounded hingga rounded, pemilahannya polysorted, porositasnya sekitar 25%, matriksnya 35%, semennya 5%, butirannya 65%. Nah, di sini ada komponen penyusun butirannya, ada 5% rijang yang saya lihat di batuan ini, lalu ada 30% feldspar dan 65% fragmen batuan. Nah, selanjutnya menggunakan skema Raymond 2006 kita dapatkan klasifikasi berdasarkan matriks dan bentuk kelas yaitu rounded dan komposisi kelasnya varied composition. Didapatkan nama batuan ini adalah polymik konglomerat. Genesa keterbentukan konglomerat. Nah, konglomerat ini terbentuk di berbagai lingkungan mulai dari glasial alpin hingga laut dalam. Nah, untuk di benuanya sendiri, konglomerat ini diendapkan oleh gletser, tanah longsor, gelombang tebing danau, dan oleh aliran sungai dan delta aluvial. Nah, kegunaannya sendiri ini, konglomerat berperan penting untuk subjek petrologi dan partikel. Dari petrologi berguna sebagai kelas yang akan dianalisis secara terpisah sebagai jenis batuan. Selain itu, fasies fluvial berkelikir atau konglomerat mungkin mengandung mineral berat seperti emas yang merupakan endapan placer yang penting secara efisien. Selanjutnya, batuan dengan nomor sampel 5 memiliki warna abu kehitaman, teksturnya ukuran butirnya fine slit,
bukit tirinya very rounded, pemilahnya very well rounded, porositasnya 10%, memiliki struktur masif, matriksnya 100%. Nah, menggunakan skema Petty Jones 1975 didapatkan berdasarkan persen dari matriksnya yaitu 100%, batuan ini adalah mudstone. Nah, genesa keterbentukan mudstone ini sendiri biasanya terbentuk di delta, muara, laguna, dan rawa-rawa. Batu lumpur ini tersebar luas di rak laut dan endapan lereng, dataran tinggi, parit, cekungan yang mana terdiri atas sedimen siliklastik dengan 50% atau lebih partikelnya berdiameter kurang dari 1/16 mm. Nah, kegunaan mudstone sendiri ini yaitu digunakan sebagai satuan stratigrafi mayor juga sebagai dasar klasifikasi batuan itu sendiri. Nah, daftar pustaka yang saya gunakan pada praktikum kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.